Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Bertemu lagi bersama Ibu Hani dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi tentang memahami pesan pokok surat At-Tin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apakah sudah tahu apa arti dari surat At-Tin? Kemudian mengapa ya disebut surat At-Tin? Juga apa kandungan dari surat At-Tin? Sebelum kita bahas mengenai pesan pokok surat At-Tin, mari kita baca surat At-Tin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terjemah dari surat At-Tin yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa sih itu arti dari surat At-Tin? Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah atau digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat At-Tin diambil dari kata ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa sih pesan pokok dari Quran surat At-Tin?
Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah. Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di negeri Syam, atau sekarang negara Palestina, Syuriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihi salam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Tiga nabi ini mempunyai misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian, pada ayat yang keempat, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan, apabila manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mentaati perintahnya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke dalam neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 6 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pada ayat ini menerangkan orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tiada putusnya, dan mereka diselamatkan dari api neraka. Kemudian ayat 7 yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga meninggal dunia. Itu merupakan bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Kemudian ayat 8 yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan aturan syariat. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat
dan menghukum orang yang bersalah. Demikian penjelasan mengenai materi pesan pokok surat At-Tin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.